Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Jadi dokter ini orang-orang dengan penyakit jantung di masa pandemi olahraga harus seperti itu dokter ya. Olahraga apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang punya penyakit jantung? Mungkin yang untuk menghindari kerumunan juga seperti itu dokter. Ya, untuk para pemirsa yang memiliki penyakit jantung, misalnya penyakit jantung koroner, Anda tidak usah takut untuk melakukan olahraga. Tetap melakukan olahraga semampunya, karena olahraga itu kan tujuannya untuk menjadi sehat. Iya betul. Bukan malah menjadi sakit kan gitu. Kalau memang dilakukan sampai Anda capek. Kalau capek ya berhenti. Gitu. Yang penting adalah ketika melakukan olahraga tetap menerapkan 3M-nya itu, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jadi jangan takut untuk melakukan olahraga, lakukan secara rutin 2 kali sampai 3 kali per minggu. Misalnya cukup jalan misalnya 3 km per hari gitu kan. Itu dilakukan secara rutin. Secara rutin. Kalau bisa tuh dijadikan lifestyle seperti itu ya dokter ya? Iya, seperti Pak Martono tadi luar biasa kan, sampai setiap hari, saya aja nggak bisa itu setiap hari. Kadang-kadang kalau pagi-pagi harus kerja malah nggak sempat olahraga jadinya. Baik, kita angkat telepon dulu dokter dari Ibu Marni yang ada di Alang-Alang Lebar. Halo, selamat malam Ibu Marni. Terputus, Ibu Marni bisa mencoba menghubungi kami kembali. Nah, kembali lagi membahas penyakit jantung di masa pandemi. Kalau banyak sekali saran, nasihat untuk mencegah supaya kita dapat menjaga daya tahan tubuh seperti itu, vitamin D, kemudian juga mulai dari yang herbal seperti itu, mungkin ada yang jambu biji. Nah, orang penyakit jantung ada nggak pantangan-pantangan terhadap anjuran-anjuran yang saat ini banyak beredar seperti itu, yang tidak boleh mereka lakukan? Sebenarnya sih untuk pasien jantung ya sama kayak orang pada umumnya ya, cuma mereka memiliki kekhususan. Misalnya pasien-pasien jantung dengan gagal jantung atau jantungnya bengkak, tentu kan dia nggak boleh banyak minum kan. Kemudian dia nggak boleh makan dengan berkadar garam tinggi. Kalau dia makan garam tinggi akan asin-asin, tentu malah dia jadi bengkak kan gitu. Nah itu yang pantangan yang nggak biasa. Orang biasa kan menjaga kesehatan harus banyak minum. Banyak minum, betul. Minum 8 gelas sehari. Kalau pasien gagal jantung minum 8 gelas sehari bisa masuk rumah sakit gitu. Jadi memang harus kalau diperhatikan seperti itu ya dok ya. Boleh vitamin C boleh, vitamin D boleh. Kita angkat telepon dari Bapak Fauzi yang ada di kilometer 14. Halo Bapak Fauzi. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam. Mau tanya apa dok? Mau tanya apa Pak Fauzi? Selamat malam dok. Saya mau nanya nih dok. Saya nih udah 7 tahun kali udah pasang ring jantung 1 dok. Ring jantung 1. Alhamdulillah sekarang sehat-sehat aja Bu. Yang jadi pertanyaan dok, kalau saya ini dok kalau nyangkul ngaduk semen itu nggak jadi masalah dok, nggak apa-apa gitu. Nah cuma kalau ngejinjit dok, kalau misalnya saya kan hobi pelihara burung bekicau. Nah jadi kan misalnya digantung tinggi itu, sama saya kurang sedikit gantungnya, jadi saya jinjit gantung burungnya. Nah kadang suka nyeri gitu dok, selesainya gitu. Kadang udah setengah bulan hilang lagi gitu. Nah, cuma kalau kita posisi nggak ngejinjit itu nggak apa-apa gitu dok. Di tempat ring jantung itu kayak ngeri gitu. Cuma kalau misalnya ngaduk semen, kerja keras lah, kalau posisi nggak ngejinjit nggak apa-apa gitu dok. Apa sebab lagi kira itu dok? Gitu aja dok. Selamat malam dok. Selamat malam Bapak Fauzi. Silakan dokter ditanggapi. Ya, ini kenapa bisa seperti itu dokter? Ya karena kalau menjinjit itu kan berarti ada suatu forceful ya, kayak menjinjit atau membungkuk, itu kan kayak rada maksa ya, atau mendorong. Sementara kalau ngaduk semen mungkin biasa kan, jadi dia tidak ada. Kan sebenarnya kalau penyakit jantung itu, kalau penyakit jantung koroner ya, itu kan sebenarnya hukum demand supply. Selama demandnya cukup dengan supply yang terbatas, orangnya mungkin nggak ada keluhan apa-apa. Atau ada penyempitan, tetapi pembuluh darah yang ini misalnya buntu,
Tapi di sini dia ada kolateral yang namanya aliran darah yang ke pembuluh darah yang buntu, daerah yang buntu diperdarai oleh pembuluh darah yang dari sisi-sisi sampingnya misalnya. Nah kalau kayak gitu kan pasien nggak ada keluhan. Tetapi kalau dia melakukan aktivitas mungkin lebih lama dari biasanya, lebih keras dari biasanya, ya tentu akan menimbulkan keluhan nyeri dada. Artinya itu hal yang wajar dialami oleh penderita penyakit jantung ya, seperti itu. Walaupun bahkan pada pasien-pasien yang sudah dilakukan pemasangan ring pun mungkin masih ada keluhan nyeri dada. Oke, baik. Selanjutnya kita angkat telepon dari Ibu Marni yang ada di Alang-Alang Lebar. Halo, selamat malam Ibu Marni. Halo, ini tadi yang telepon ibunya, ini bapaknya yang... Oke, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Bambang. Oke, Pak Bambang silakan. Ini dok, aku ini pernah pasang balon. Apa bedanya balon dengan ring dok? Soalnya dulu kata dokter yang di rumah sakit umum itu tidak bisa dipasang ring. Tapi sama dokter apa Pak? Dokter Andriat. Dokter, ayo. Dokter bukan. Sama dokter bisa dipasang ini sama pertama dokter Imran nggak dipasang ring. Yang kedua dokter Erwin dipasang balon dok. Apa bedanya balon dengan ring dok? Itu saja yang. Oh itu saja? Nah ini suruh cat lagi sama dokter yang dari Miria, kan rujukan dari Miria dok. Tapi saya masih takut ke rumah sakit. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Iya. Silakan Pak, ini dokter beda ring sama balon nih. Ya ring sama balon ya tentu berbeda ya. Ring itu kan balon itu kan suatu alat yang kita pakai untuk melakukan dilatasi atau melebarkan pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Sedangkan kalau ring kan setelah kita lebarkan, kemudian kita pasang semacam gorong-gorong. Nah, untuk menyanggah supaya plaknya atau keraknya tidak menyempit kembali. Nah sekarang kita juga di rumah sakit umum juga kita ada balon yang kita itu kan ringnya. Ring itu kan logam ya, metal, bukan besi sih. Dia biasanya kobalt kromium, formulasi khusus dan tidak mungkin berkarat kan gitu. Jadi dia dilapisi oleh obat dan dia bisa melepaskan obat secara berkala sampai waktu tertentu. Nah kita juga sekarang punya balon yang juga bisa melepaskan obat. Jadi di balonnya dikembangkan, jadi obatnya ya seperti dilapisin di pembuluh darahnya sehingga dia bisa melepaskan obat juga secara berkala juga. Jadi nggak harus dipasang ring. Nah, kapan dia harus dipasang ring? Karena kapan hanya di balon. Kalau balon biasa tentu setelah di balon lama-lama dia akan pembuluh darahnya akan mengalami penyempitan kembali sehingga kalau balon biasa ya mungkin tidak cukup, harus dipasang ring supaya pembuluh darahnya nggak recoil atau nggak menyempit kembali. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita bahas, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan acara kami pada malam hari ini, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon 364 666 dan di 364 111. Ini dokter, terima kasih sudah berbagi informasi dan mudah-mudahan juga untuk yang penyakit jantung ataupun untuk yang normal seperti itu, yang sehat-sehat saja tetap menjaga 3M tadi ya dokter di masa pandemi, dan mudah-mudahan juga ini pandemi bisa segera berakhir ya dokter ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, terima kasih sekali lagi dokter dan terima kasih untuk Anda, sampai jumpa di jendela berikutnya. Oke.